البدر علينا بثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah memberikan kita pemahaman mengapa sebuah sikap ditunjukkan, mengapa sebuah gelar baik maupun buruk dilekatkan, dan mengapa sebuah organisasi didirikan. Kita diajak melihat sejarah Wahhabisme di negeri ini yang mula-mula masuk melalui Sumatera Barat di awal abad 19. Sebuah gerakan zaman menggegerkan banyak negeri Islam ketika muncul di pentas dunia. Hiruk pikuk intelektual menembus hingga ke Nusantara. Sebuah kitab yang masih berupa tulisan tangan lahir memberi suluh. Penanda waktu dalam kitab itu menunjukkan 15 Safar 1344. Kalender itu bersamaan dengan Rabu Kliwon 26 Agustus 1925. Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda. Namun, kesadaran para ulama yang terusik bersuara menembus batas ribuan pulau. Kiai Muhammad Dimyati bin Abdul Karim Asy-Surakarta berkepentingan menuliskan tentang sejarah Wahhabisme. Kitab tersebut diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat agar tidak terpengaruh gerakan zaman yang baru itu. Oleh sebab itu, kitab ditulis dalam aksara pegon yang umum digunakan masyarakat di masa sebelum sekolah-sekolah negeri lahir. Sebelum aksara Latin diperkenalkan secara masif melalui kelas-kelas. Kitab menggunakan bahasa Jawa mengingatkan kita pada pengarang pegon yang prolifik dari Semarang, yaitu Kiai Soleh Darat yang wafat pada tahun 1903. Tantangan zaman berbeda, melahirkan kitab yang berbeda. Kiai Soleh menghadapi masyarakat yang dibingungkan akan agamanya sendiri. Dari diskursus keislaman, kejawaan oleh para peneliti Belanda. Oleh sebab itu, kitab-kitab darinya lahir berisi pedoman-pedoman akidah lurus dan panduan praktikal ibadah yang dikuatkan dengan pendekatan sufistik ala Imam Al-Ghazali. Ashabiku semua, kitab tak bernama dari Kiai Muhammad Dimyati Asy-Surakarta merespon dunia Islam yang bergejolak. Kitab merujuk pada sebuah kitab penting, Wahhabisme, dari guru para ulama Nusantara di Mekah, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ashabiku semua, kitab ini menceritakan Wahhabisme mulai dari pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang dari suku Tamim, yang lahir pada tahun 1111 Hijriah. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di Mekah dan Madinah. Karena memang keturunan orang alim yang agung, yang mengagungkan ilmu. Namun, sejak kecil ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi seorang yang keliru dan menyesatkan banyak orang yang mengikutinya. Ayahnya, Syekh Abdul Wahhab, para gurunya seperti Syekh Sulaiman Al-Qurdi, penulis kitab Hasyiah Minhajul Qawim, dan Syekh Muhammad Hayah Al-Hanafi telah memprediksikan hal tersebut. Ashabiku semua, tidak begitu lama prediksi itu mewujud. Bid'ah dan ajaran kelirunya disebarkan, menyebabkannya diusir dari Madinah menuju ke Najd pada tahun 1143 Hijriah. Kitab ini kemudian meneruskan kisah Wahhabisme yang sukses mendapatkan banyak pengikut di Najd. Ajaran Wahhabisme yang ditentang
oleh kitab ini pun disebutkan kaum Wahabi Salafi dengan gerakan barunya telah meyakini bahwa mereka lebih Islam dari para ulama sebelumnya. Ya. Dalam kitab ini pun disebutkan ucapan mereka, kalian semua telah kami Islamkan lagi. Karena sejak tahun 600 Hijriah hingga kini telah musyrik. Ajaran lainnya adalah larangan untuk bertawasul kepada Nabi, para wali, dan mengambil berkah atau ngalap barokah dari orang-orang soleh. Selain itu, Wahabisme juga mengharamkan ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, apalagi ke kubur para wali. Bahkan gerakan ini telah menghancurkan banyak sekali kubur para wali dan orang-orang soleh. Ya. Terlebih lagi, Wahabisme melarang majelis-majelis sholawatan, wiridan, zikir, dan mauludan. Padahal semua itu adalah hal yang biasa dilakukan sebagian besar masyarakat Islam. Juga yang ada, juga yang berada di Indonesia. Asabiku semua, kesatuan pandangan. Kita membaca tulisan Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta pada 1925. Diajak merenung. Saya rasa ini salah satu kitab tua yang membahas Wahabi. Sebuah gerakan yang berada jauh di seberang samudra telah direspon. Gerakan yang nantinya mengambil alih Mekah sampai sekarang. Praktik perbedaan mazhab yang umum di Mekah dilarang. Meskipun akhirnya dibolehkan lagi. Situs-situs yang menjadi ayat atau tanda yang menjadi jangkar bagi kita untuk mengingat Islam di masa lalu dihancurkan. Lebih dari itu, gerakan ini akan sangat berbahaya jika terus tidak kita counter. Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta tidak sendiri. Beberapa bulan setelah menulis kitab ini, dia menulis kitab Lawami'ul Burhan wa Qawati'ul Bayan dengan dukungan dari gurunya, yaitu Kiai Haji Dimyati Abdullah At-Tarmisi dan Said Hasan bin Abdullah Ba'bud At-Tarmisi. Kitab Lawami ini disusun untuk menangkal satu ajaran, Wahabisme anti mazhab. Asabiku semua, Kiai Muhammad Dimyati As-Surakarta, Kiai Dimyati Abdullah At-Tarmisi, dan Sayyid Hasan bin Abdullah Ba'abud At-Tarmisi adalah beberapa nama dari banyaknya ulama Nusantara yang menolak gerakan Wahabisme. Bukan Kiai Haji Idrus Romli saja. Kesamaan pandangan mereka terhadap Wahabisme ini melahirkan pendapat akan pentingnya bangkit bersama melawan Islam sempit ala Wahabisme ini. Islam yang memberangus ekspresi kebudayaan lokal. Islam yang jumawa, merasa paling benar sendiri. Islam yang tampaknya tidak ramah setiap perbedaan. Islam yang mengerdilkan peran perempuan. Islam yang sama sekali tak mempertimbangkan aspek psikologi. Kesatuan pandangan inilah yang akhirnya melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Kebangkitan para ulama diharapkan memberi suluh bagi masyarakat yang tampaknya akan ditimpa kegelapan ala Wahabisme. Sampai sekarang. Lihatlah di kolom komentar-komentar saya. Sebuah tulisan pendek untuk mengingat sejarah. Sehingga kita tahu asal penolakan ajaran Wahabisme yang sekarang dikaburkan dengan sebutan Salafisme itu. Azabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai, agar kita sama-sama tahu sejarahnya seperti apa. Dan jangan lupa juga share video ini ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.